Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Kohmeni, NPM 1901010040. Saya dari PAI kelas E, nomor N017. Baik, saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan UTS AHP. Yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 adalah sebuah kurikulum yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang telah lampau yang ada di Indonesia. Konsep ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa secara garis besar. Konsep itu dibagi menjadi yang pertama A. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan antara konsep pembelajaran modern ini dan program pendidikan yang sudah digunakan adalah bahwa siswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan paling rendah dalam pendidikan dan berhitung. Lalu yang B. Survei karakter. Dalam konsep gambaran karakter, pemerintah secara bersama-sama akan mensurvei kualitas pendidikan di sekolah. Ini bukan hanya untuk hasil belajar, melainkan juga sistem dan infrastruktur biologis instruktif. Agak susah sih emang bahasanya, yang dapat diakses. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pengajaran sekarang hampir tidak mengaktualisasikan petunjuk-petunjuk kualitas yang telah ditetapkan, tetapi berdasarkan informasi dari studi-studi terkini di sekolah-sekolah. Yang ketiga itu perluasan penilaian hasil belajar. Kedepannya, mahasiswa akan diberikan ruang untuk dapat berkreasi sendiri sesuai dengan interface dan kemampuannya. Dengan cara ini, dipercaya bahwa aib siswa yang lihai atau yang mahir dengan yang bodoh dapat segera disingkirkan. Karena apa? Karena orang memiliki bakat umum yang khas dan tidak dapat ditentukan dengan tes formal, maka akan terpisah sendiri, terkelompokkan mana yang bodoh dan mana yang pintar. Dan yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Fleksibelnya untuk menghafal juga dapat diartikan sebagai pemerataan untuk belajar bagi semua siswa di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah melakukan pendekatan sertifikasi dan memberikan kuota yang tidak lazim bagi mahasiswa yang tinggal di kawasan 3T. Industri 4.0 merupakan menit kritis dalam pemerataan kualitas pengajaran di Indonesia, karena pada tahun 2030 nanti jumlah makhluk hidup atau penduduk yang ada di Indonesia itu akan meningkat sekitar 64%. Itu karena banyaknya orang yang membuat anak, jadi meningkat 64%. Maka dari itu kualitas pendidikan yang sekarang ini ditingkatkan lagi, begitu. Lalu yang kedua adalah apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Oke, sebelum melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran, setiap orang tentunya membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu. Jadi, jika kita ingin mengajar, maka kita harus mempunyai rencana. Agar apa? Agar nanti ke depannya kita tidak salah atau tidak gugup atau tidak kacau. Maka dari itu guru itu diharuskan untuk memiliki rencana sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Contohnya misalkan nih jam 8 nanti guru akan masuk ke kelas. Seharusnya dan sebaiknya di jam 7 guru sudah menyiapkan, nanti saya akan memberikan tugas A, lalu saya akan menjelaskan tentang B, dan saya akan ini dan itu. Agar apa? Agar kedepannya saat dia melakukan proses pembelajaran, dia itu akan mulus jalannya. Karena pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya ini itu menyangkut tentang akhlak dan adab. Maka dari itu tidak bisa sembarangan kita untuk membelajarkan ke orang atau membelajarkan ke siswa-siswa kita nanti.
Lalu selanjutnya yang ketiga itu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Isu-isu pembelajaran Al-Quran yang berkembang di era mekanis 4.0 ini adalah strategi awal yang digunakan adalah menghitung murojaah berulang-ulang, alamat dan balasan, slogan, bacaan, mendengar klasik, hafalan, konfrontasi, dan tugas. Saat ini penggunaan metodologi yang tidak tepat, misalnya dalam penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan media yang digunakan masih bersifat rutin. Dan ketiga, keduanya hilang. Perlunya landasan yang dimanfaatkan yang merupakan salah satu tumpuan dalam pembelajaran Al-Quran. Keempat, belum ada perubahan dan kemajuan pembelajaran Al-Quran ke ranah inovasi. Kelima, kebutuhan tenaga kependidikan yang cakep karena kebutuhan kesejahteraan pendidik ditambah dengan kebutuhan pengajaran Al-Quran bersertifikat. Dan keenam, kebutuhan kembali dari lingkungan tripusat instruktif. Ya, jadi pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tentang tantangan era pendidikan 4.0 tadi sudah dijelaskan tadi ya, dengan cara memurojaah, hafalan, mengulang, bacaan, mendengar klasik, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Ya, pada era industri milenial 4.0. Oke, kita sekarang lagi di zaman milenial ya. Ini sudah banyak media pembelajaran yang tersedia yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Seperti contohnya penggunaan TIK dan smartphone yaitu. Dan pastinya mahasiswa dan siswa itu rata-rata sudah bisa mengaplikasikan atau menjalankan laptop, TIK tadi, dan smartphone. Dan karena sekarang berbasis online, itu 4.0 itu tuh berbasis online, maka yang sering digunakan adalah yang pertama HTML, e-learning, media sosial, web, e-book, dan masih banyak lagi seperti contohnya Google Meet, GCR atau sering disebut Google Classroom, dan Zoom dan lain sebagainya. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat memberikan semangat tersendiri bagi siswa atau mahasiswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran menggunakan teknologi jauh lebih menyenangkan serta tidak membosankan dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, enaknya di pembelajaran ini adalah saat kita sedang di luar kota, kita tetap bisa masuk ke kelas walaupun kita nggak di kampus. Karena apa? Karena sekarang zamannya COVID-19 dan udah tahun seperti itu kita. Maka dari itu adanya pendidikan 4.0 ini enaknya itu ya, bisa mengakses dimanapun, tapi ada juga kekurangannya. Nanti saya sebutkan di poin kelima atau pertanyaan kelima. Dan ini adalah contoh Google Meet ya. Google Meet ini suatu wadah untuk kita mempresentasikan. Google Meet yang sering kita pakai. Yang kedua ada Zoom juga ya, untuk presentasikan. Lalu ada Google Classroom, ini yang biasanya untuk kita ngirim-ngirim tugas sebelum adanya LMS ya, yang untuk anak IAIN. Jadi Google Classroom ini untuk mengumpulkan tugas, dan kayaknya masih ada yang menggunakan Google Classroom. Selanjutnya ini adalah e-learning atau LMS yang sering disebut oleh anak-anak IAIN. Ini untuk berdiskusi dan juga untuk mengumpulkan tugas pula bisa. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Baik, menurut saya pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajaran ini di era COVID-19 ini sangatlah kurang. Karena apa? Karena kita belajar menggunakan sistem daring. Lalu sebaiknya kita jangan daring ya. Lebih baik tatap muka. Baik, hanya itu. Tidak ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.